Melakukan ekspedisi untuk mengeksplorasi suatu daerah untuk menemukan sumber daya alam atau kekayaan alam lainnya, ialah hal yang lumrah dilakukan para peneliti dan ekspedisi. Namun, apa yang terjadi bila para peneliti dari negara semaju Rusia menemukan hal supranatural di hutan Kalimantan, Indonesia? Ada sebuah kisah yang terbilang gaib dan supranatural yang dialami oleh para penjelajah dan para peneliti dari negeri beruang merah Rusia. Ketika mereka menemukan tangan gaib besar di hutan Kalimantan dan membuat mereka lari terbirit-birit. Ceritanya bermula ketika sekelompok ilmuwan Rusia dikirim oleh pemerintah Uni Soviet untuk melakukan ekspedisi ke Pulau Kadap. Misi mereka adalah mendukung proyek Jalan Kalimantan atau yang dikenal dengan sebutan Projakal, proyek kerjasama antara Indonesia dan Uni Soviet. Pulau Kadap sendiri terletak di segitiga antara kota Martapura, Marabahan, dan Rantau. Posisinya yang misterius sering disamakan dengan segitiga Bermuda, karena banyak cerita mistis yang mengiringinya. Masyarakat setempat percaya bahwa Pulau Kadap dijaga oleh para datu, dihuni oleh makhluk gaib yang disebut hanti, dan memiliki hewan-hewan yang ukurannya sangat tidak masuk akal. Saat ekspedisi Rusia tiba di Pulau Kadap, mereka langsung menghadapi pemandangan yang mencengangkan. Hutan di sana begitu lebat dan gelap, bahkan sinar matahari pun hampir tidak bisa menembus dedaunan yang rapat. Inilah alasan mengapa masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Pulau Kadap, yang berarti pulang di tengah kegelapan. Meskipun sudah diperingatkan oleh warga sekitar tentang berbagai hal mistis di Pulau Kadap, tim ilmuwan Rusia tetap maju. Mereka tidak percaya dengan cerita-cerita rakyat dan yakin bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, seiring mereka masuk lebih dalam ke hutan, keadaan mulai berubah. Untuk menghindari tersesat, mereka mengikat kain di batang pohon sebagai penanda jalan. Semuanya berjalan lancar sampai akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di tengah hutan yang gelap, mereka melihat sebuah topi caping berukuran raksasa tergantung di pohon besar. Topi ini benar-benar tidak masuk akal. Ukurannya puluhan kali lebih besar dari kepala manusia biasa. Saat melihat benda ini, salah satu pemandu lokal langsung ketakutan dan berlari meninggalkan tim ekspedisi. Melihat reaksi tersebut, para ilmuwan Rusia pun mulai panik. Mereka berpikir, jika topinya saja sebesar itu, maka makhluk yang memakainya pasti jauh lebih besar dan bisa saja memakan mereka dalam sekali lahap. Wah, ini topi caping siapa ya? Topi capingnya sebesar gitu, apalagi kolornya? Kayaknya bakal segede parkiran Indomaret. Yang setuju sendalnya juga bakal segede bus antar kota antar provinsi. Di subscribe dan like dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ketakutan mulai melanda tim ekspedisi. Mereka segera berlari keluar hutan secepat mungkin. Namun, saat berlari, mereka mulai mendengar suara-suara aneh yang bergema dari dalam hutan. Suara itu terdengar begitu menakutkan, seperti suara makhluk besar yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Dalam kepanikan, mereka mencoba menghubungi markas menggunakan radio untuk meminta bantuan evakuasi. Sebuah helikopter pun dikirim untuk menjemput mereka. Namun, saat helikopter tiba di lokasi, ada sesuatu yang aneh. Pilot helikopter tersebut tampak kebingungan dan menolak untuk mendarat. Melalui radio komunikasi, pilot memberitahu bahwa ada sebuah tangan raksasa yang muncul dari dalam hutan. Setiap kali helikopter mencoba turun, tangan itu bergerak seperti ingin menangkapnya. Kejadian ini membuat pilot ketakutan dan hanya berani berputar-putar di udara tanpa mendarat. Akhirnya, tim ekspedisi memutuskan untuk bertahan di pinggir hutan sampai keesokan harinya. Mereka tidak berani masuk lebih dalam lagi. Yang lebih mengerikan, saat mereka mengecek kain penanda jalan yang mereka ikat di pohon-pohon sebelumnya, posisi kain-kain tersebut sudah berubah. Ada yang hilang, ada yang terlepas, dan ada juga yang dipindahkan ke lokasi lain. Seolah-olah ada sesuatu di dalam hutan yang bermain-main dengan mereka. Setelah mengalami kejadian mengerikan tersebut, ekspedisi ilmuwan Rusia dinyatakan gagal. Mereka tidak pernah kembali lagi ke Pulau Kadap, dan proyek eksplorasi di wilayah tersebut pun dihentikan. Hingga saat ini, Pulau Kadap tetap menjadi misteri dan tidak banyak yang berani menelusuri lebih jauh. Bekas helikopter yang digunakan untuk mengevakuasi tim ekspedisi kabarnya sempat terlihat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Bahkan, area tempat helikopter itu pernah diparkir kini telah diubah menjadi kolam renang idaman Banjarbaru. Kisah tentang tangan raksasa ini tidak hanya terjadi di Pulau Kadap.
Di Kota Berau, Kalimantan Timur, terdapat sebuah legenda serupa yang berkaitan dengan Istana Sambaliung. Penduduk setempat menyebut sosok ini sebagai Si Garutu, tangan raksasa yang melindungi istana tersebut dari bahaya. Keraton Sambaliung sendiri adalah bangunan bersejarah yang kini dialihfungsikan menjadi museum. Namun, banyak penduduk percaya bahwa istana ini memiliki penjaga gaib yang tak terlihat, dan salah satunya adalah tangan raksasa yang dipercaya sebagai pelindung dari dunia lain. Kisah ekspedisi ilmuwan Rusia di Pulau Kadap masih menjadi misteri hingga hari ini. Apakah benar ada makhluk raksasa yang bersembunyi di sana? Ataukah ini hanya cerita rakyat yang berkembang di masyarakat? Yang jelas, kejadian ini membuat Pulau Kadap tetap menjadi salah satu tempat paling misterius di Kalimantan. Untuk pribadi admin sendiri tidak percaya mitos, tapi admin sendiri percaya akan ada makhluk gaib berupa bangsa jin. Bangsa jin sendiri memiliki kewajiban beribadah sama seperti kita, melakukan aktivitas cari makan, bekerja, nikah, beranak dan berinteraksi satu sama lain. Dan di antara mereka ada yang jahat dan menyesatkan hingga menyandang predikat setan. Lalu ada juga yang baik dan beriman mengikuti perintah agama. Manusia ialah pemimpin dan khalifah di muka bumi, dan setan dari golongan bangsa mereka sama sekali tidak bisa mencelakai manusia, mereka hanya bisa membisiki manusia untuk melakukan tindakan-tindakan di luar nalar, ajaran agama, adab dan etika. Dan tipu daya mereka sesungguhnya lemah dan sangat bisa dipatahkan oleh manusia. Sejatinya manusia yang terpedaya oleh bisikan setan bangsa jin, ialah orang-orang yang kondisinya lemah, baik fisik, pikiran dan jiwa, yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Dengan fisik, pikiran dan jiwa yang lemah, bisa saja manusia mengalami halusinasi dan delusi, sesuai apa yang sedang mereka alami, atau sesuai dengan sugesti yang sadar tidak sadar telah tertanam di pikiran mereka. Dan bisikan setan bangsa jin, memperkeruh suasana hati dan pikiran manusia, dan dalam kondisi yang parah, ketika kondisi pikiran dan jiwa manusia yang kacau membuahkan delusi dan halusinasi manusia, bisa sesuai dengan bisikan setan bangsa jin, terutama bila yang dibisikkan ialah sesuatu abnormal yang sedang dihadapi manusia tersebut, baik berupa kepercayaan tidak masuk akal, prasangka buruk, tindakan di luar etika, niatan yang tidak baik, atau hal-hal di luar nalar. Jadi bila disimpulkan menurut admin, para peneliti Rusia tersebut mengalami halusinasi dan delusi, akibat kondisi fisik dan pikiran yang lelah dan lemah menghadapi beratnya hutan Kalimantan. Ditambah mereka pun mendapati berbagai peringatan dari warga sekitar tentang mitos hutan Pulau Kadap. Sehingga, mencapai puncak kelelahan dan kelemahan fisik, mental dan pikirannya, mereka mendapati halusinasi dan delusi yang sesuai dengan peringatan warga sekitar sampaikan. Tentu mungkin ada peran bisikan dan tipu daya setan bangsa jin, tetapi yang paling berpengaruh dominan ialah kondisi fisik, pikiran dan mental yang kelelahan menghadapi beratnya hutan Kalimantan. Jika ada yang punya pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu kontennya, wassalamualaikum, stay tune terus di Mantan Wibu.